siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pada saat ini. Kita boleh berdiskusi bersama. Ya, saat ini Bapak Ibu dalam pendidikan yang saya ikuti di pendidikan bergerak, setelah mempelajari tentang budaya positif, jadi pada saat ini kami diberikan tugas yaitu melakukan aksi nyata tentang disiplin positif, yaitu memberikan pemahaman terhadap konsep kunci dalam budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, edukasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, fungsi kontrol restitusi, keyakinan jelas dan fungsi. Jadi pada saat ini kita hanya mau berdiskusi Bapak Ibu, nanti saya hanya memimpin saja. Sebagian dari kita juga sudah pernah melakukan aksi nyata di positif di PMM. Nanti kita bisa berbagi di sini. Jadi saat ini kita hanya berdiskusi saja Bapak Ibu. Jadi nanti kita belajar bersama, berbagi bersama, dan juga saling menguatkan bersama supaya kita semakin lagi bisa menerapkannya di dalam tugas atau di dalam kelas kita masing-masing, terlebih di sekolah kita ini supaya lebih maju lagi. Baik, saat ini inilah materi yang kita bahas di budaya positif sekolah, yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas. Di beberapa kelas juga sudah kita lakukan ini, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita diskusikan bersama dengan siswa juga. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari bersama tentang restitusi di 5 posisi kontrol dulu. Ini juga sudah kita pernah bahas sebelumnya, dan sudah kita pernah juga sebagian Bapak Ibu melakukan di aksi nyata di PMM. Mungkin akan kita berbagi nanti bersama bagi Bapak Ibu juga yang dulu. Akan kita bahas bersama. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, akan kita mulai di bagian yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Kita tahu bersama Bapak Ibu, disiplin positif itu haruslah kita galakkan di sekolah kita ini. Disiplin positif adalah bukan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita sudah tahu bersama tujuan dari disiplin itu dilakukan apa. Tapi di bagian ini yaitu terkait dengan disiplin positif, bagaimana supaya anak-anak melakukan segala sesuatu itu dengan disiplin, yaitu terdorong dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan atau pemberian hadiah atau pemberian penghargaan atau dihukum terlebih dahulu. Itu akan kita perdalam di sini. Kemudian kita tahu bersama tujuan diterapkannya disiplin pada siswa adalah agar siswa dapat memahami peraturan dan berdisiplin diri. Disiplin adalah kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma yang berlaku. Disiplin dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian dengan adanya budaya positif, siswa dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah dan di mana saja. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Ketika mereka terbiasa melakukan disiplin positif dengan kebiasaan yang akan kita lakukan di sekolah ini, dimanapun mereka berada akan terbiasa disiplin, terdorong dari dalam diri mereka sendiri, bukan hanya karena diawasi Bapak Ibu guru, tapi mereka menyadari kalau itu hal baik yang harus mereka lakukan dimanapun mereka berada dan kapanpun. Baik, nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan universal itu antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan keamanan.
Nah Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif tadi, kita budayakan hal positif di sekolah kita ini, maka siswa akan terdorong untuk melakukan beberapa nilai kebajikan seperti contohnya tadi, keadilan, keselamatan, dan nilai-nilai. Tujuannya itu adalah bagaimana anak-anak supaya nyaman, satu sama lain bisa saling menghargai, nyaman untuk belajar, dan juga mereka bisa semakin percaya diri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang di sini ada kira-kira yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu terkait tentang pengertian disiplin positif. Ya, kita lanjut. Kita lihat juga di sini ada perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu bisa dikatakan karena sesuatu faktor dari luar lalu dilakukan dengan kesadaran sendiri. Berbeda dengan disiplin positif. Kita lihat yang pertama, kalau disiplin biasa itu dikendalikan oleh faktor eksternal. Ada hal dari luar yang mempengaruhi mereka supaya disiplin. Misalnya seperti yang tadi, rasa takut dihukum. Jadi mereka tidak berulah, tidak pelit dalam kelas. Tapi kalau dia disiplin positif, kebiasaan positif, dikendalikan oleh faktor internal. Jadi muncul dari dalam diri sendiri. Karena adanya kesepakatan bersama di awal. Contoh di dalam kelas ada hal yang disepakati. Dalam belajar itu, misalnya sebelum dipersilakan untuk berbicara, dan berbicara dulu. Nah, jadi kalau sudah disepakati di awal tadi, mereka akan mengingat itu, maka dapat dikendalikan oleh kesadaran diri sendiri atau disebut dengan faktor internalnya. Kemudian yang kedua, dikendalikan oleh reward, penghargaan atau punishment atau hukuman. Nah, biasanya disiplin yang biasa itu dikendalikan dengan adanya ujian atau pemberian hadiah, atau ketika mereka dihukum baru mereka melakukannya. Tapi berbeda dengan disiplin positif, tidak dikendalikan oleh reward atau punishment, tidak karena hukuman ataupun tidak karena penghargaan, makanya mereka mau berbuat disiplin. Kemudian yang ketiga, peraturan dibuat oleh yang berotoritas atau berpusat pada guru. Guru lebih berperan penting dalam hal ini, tidak mengambil keputusan bersama dengan siswa, sehingga seolah-olah guru itu ditakuti oleh siswa. Jadi berbeda dengan disiplin positif, peraturan dibuat bersama oleh guru dan siswa. Nah, jadi seperti yang sudah kita buat di beberapa kelas, kita sepakati bersama, kita tanyakan kepada siswa kesepakatan apa yang perlu kita buat dalam belajar atau bersama dengan guru kelasnya, kebiasaan apa yang perlu dibuat di dalam kelas supaya diingat bersama, sehingga dengan kita tempelkan itu di kelas, mereka akan terbiasa untuk mengingat, sehingga dengan kesadaran sendiri mereka dapat melakukannya, bukan hanya di kelas atau di sekolah, tapi bisa juga di rumah atau di mana mereka berada. Kemudian yang terakhir, fokus pada perilaku. Kalau disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa, berbeda dengan disiplin positif, memiliki ownership atau kepemilikan. Jadi merasa saling memiliki satu sama lain. Nah, jadi saling menjaga, bukan berfokus hanya perilaku, tapi karena saya membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan saya juga. Jadi kedisiplinan itu milik saya dan orang lain, ada kepemilikannya. Jadi kalau di kelas, barang-barang di kelas itu milik bersama, jadi harus dijaga bersama. Seperti itu hal yang ditekankan di dalam disiplin positif tadi. Nah, sejauh ini ada yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Pas, terima kasih. Kita lanjut. Prinsip disiplin positif. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam prinsipnya, yaitu lakukan, biasakan, budayakan. Yang pertama itu harus kita mulai dulu. Segala sesuatu
harus dimulai atau dilakukan dulu di awal, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, beberapa hal yang sudah kita lakukan yang di sekolah kita ini, dalam setiap harinya ada kebiasaan, ada kegiatan setiap harinya yang kita lakukan mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Saya rasa itu juga sudah hal yang sudah kita lakukan, sudah kita mulai dan sudah kita biasakan. Sekarang mungkin di bagian membudayakan. Nah, jadi ketika itu sudah jadi budaya, harusnya tidak hanya di sekolah, tapi juga dimanapun anak-anak harus melakukannya. Itu ketika dikatakan dia sudah menjadi budaya, melekat pada diri seorang anak. Kemudian dari bagian yang ketiga tadi, lakukan kebiasaan budayakan itu akan menumbuhkan kesadaran internal, bukan kontrol dari luar. Kita tahu anak-anak itu lebih banyak tidak bersama dengan kita sebagai guru, tapi lebih banyak di luar sekolah, di rumah atau di lingkungan mereka di luar sekolah. Nah, kalau dikatakan di sekolah itu bisa kita hitung berapa jam. Nah, jadi harapan kita bersama anak-anak itu bisa memiliki kesadaran internal, sehingga mereka di luar dari sekolah tetap mengingat apa yang kita ajarkan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Maka itulah dari tujuan disiplin positif, menyadarkan mereka sehingga mereka berperilaku dengan sadar diri kalau itu harus mereka lakukan. Kemudian yang kedua, dorongan dan hadiah. Nah, jadi Bapak Ibu setuju kalau kita misalnya memberikan hadiah kepada anak-anak? Setuju saja ya. Sebenarnya di sini tidak ada dilarang kita melakukan memberikan hadiah, tapi ketika hadiah itu menjadi tujuan utama bagi seorang siswa. Misalnya dia mau mengerjakan PR karena akan dikasih hadiah, tapi kita juga pernah memang memberikan hadiah secara tiba-tiba dengan tujuan supaya mereka tidak melakukan segala sesuatu jangan karena hadiah, tapi karena kesadaran mereka sendiri. Jadi tidak ada dibuat di sini tidak bisa memberi hadiah ya Bapak Ibu. Dan itu juga perlu sesekali bagi anak-anak, tapi jangan kita buat itu menjadi fokus utama mereka, sehingga nantinya mereka akan ada saatnya malas kalau tidak lagi diberikan setelah dikatakan Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi logis bukan hukuman. Nah, ini berbicara tentang konsekuensi. Segala hal yang dilakukan itu pasti ada konsekuensi atau akibatnya. Hal yang buruk biasanya mendapatkan akibat yang buruk. Nah, jadi dalam disiplin positif itu ada konsekuensi logis, maksudnya masih bisa diterima. Konsekuensinya itu sejalan dengan apa yang dilakukan. Kalau melakukan sebuah pelanggaran, ketika disepakati bersama ada konsekuensinya yang bisa kita terima, yang masih di batas wajar, tapi bukan hukuman. Berbeda dengan hukuman. Biasanya hukuman itu yang kita ketahui dia bersifat negatif. Ada mungkin kekerasan verbal atau non-verbal di dalamnya. Jadi lebih ke konsekuensi logis yang masih dapat diterima atau wajar. Itu terlanjut. Baik. Oke, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Oke, baik. Di teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita lihat ada pembagiannya. Yang pertama hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sekalipun memang tidak selalu, karena hukuman yang kita berikan tidak selalu dengan kekerasan. Tapi hukuman identik dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak,
untuk jangka waktu panjang. Ketika dihukum memang ada menjadi suatu beban bagi anak-anak ini. Kemudian korban mendapatkan keadilan, tapi ada satu pihak yang harus dirugikan atau pelakunya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Karena anak-anak ini ketika dihukum akan semakin berulang karena mereka merasa mungkin percaya diri kurang. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Seperti yang tadi ada dorongan yang terjadi itu bukan dari dalam diri tapi karena mereka takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau di sekolah mereka kadang-kadang takut, kadang kalau di luar sekolah mereka berulang lagi karena tidak ada lagi hukuman yang akan mereka terima. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Biasanya kan bagi seorang pemimpin kamu harus seperti ini tanpa memberi kesempatan kepada siswa itu memberikan pendapatnya kenapa dia melakukan hal tersebut. Tapi di antara kita jarang ada yang seperti itu. Mungkin tidak ada guru di sekolah ini yang saya lihat tapi tidak langsung menghakimi siswa, tapi selalu bertanya terlebih dahulu tentang penyebab kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini dampak negatifnya juga. Karena siswa jadi membenci peraturan. Kemudian biasanya itu kalau hukuman adalah pidana. Misalnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi ada ancaman di dalamnya kalau itu. Kemudian mode paksaan. Jadi mereka kadang-kadang melakukannya karena terpaksa, bukan dari ketulusan hati lagi. Oke, kita lanjut ke konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Jadi di konsekuensi ini ya memang sesuatu itu harus terjadi dan kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek karena dia berbentuk konsekuensi dampak dari apa yang dia lakukan. Tidak berlanjut lagi seperti hukuman tadi, lebih panjang jangkanya. Oke, kemudian korban bisa diabaikan. Tadi kalau korbannya mendapat keadilan, kalau di sini korbannya kadang-kadang terabaikan. Jadi hanya pelaku yang lebih banyak ditangani, juga korban terabaikan di situ. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, sama halnya tadi dengan hukuman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selesai konsekuensinya, sudah selesai. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berikutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Karena dengan ada konsekuensi tadi ada hal yang mereka ingat. Kemudian dalam kalimatnya seperti apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu bahasa yang dilakukan biasanya konsekuensi. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan karena adanya konsekuensi. Jadi sifatnya biasanya netral. Kalimatnya lakukan apa yang saya katakan. Jadi masih netral, tidak terlihat terlalu memaksa. Tapi ada arahan di dalamnya. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian ada dalamnya stimulus atau respon. Jadi anak-anak masih diajak untuk berpikir, kemudian guru meresponnya. Nah kemudian kita masuk ke restitusi. Di restitusi ini kita diberi pilihan atau anak-anak diberi pilihan. Jadi di dalam memberi pilihan itu anak-anak diajak nanti untuk berbicara, mungkin jadi tepatnya dipanggil, sehingga kita berbicara lebih dalam kepada anak-anak, memberi mereka pilihan apa yang mereka lakukan setelah kita telusuri kesalahannya dan diberi kesempatan kepada mereka untuk berubah. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada penguatan yang diberikan kepada anak ketika melakukan restitusi.
korban mendapatkan ganti. Kalau tadi di hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau di konsekuensi korban diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, ini dia kalau di restitusi ada masalah yang terpecahkan, sehingga korban ataupun pelaku tadi sama-sama diperhatikan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi dalam kalimat restitusi itu seperti ini: apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada solusi yang ditawarkan dalam bentuk pilihan. Nah, kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ini adalah hal positif. Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak-anak seperti ketik restitusi. Kemudian di sini ada muncul dengan teori kontrol. Jadi bagaimana guru dia mengontrol dirinya, kemudian anak diberi pilihan dan diajak untuk memecahkan masalah bersama. Itu Bapak Ibu. Nah, kalaupun sebenarnya ini sudah pernah dibahas sebagian dari kita, tapi tidak salah juga untuk kita diberi lagi penguatan untuk mengingat kembali. Oke, jadi kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Baik. Lagi kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini seperti yang saya katakan tadi, beberapa dari kita sudah pernah juga melakukan persiapan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Baik, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kita ingat ini Bapak Ibu, curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi di dalam keyakinan kelas ini dibuat untuk menjadi kesepakatan bersama. Nah, disinilah kesempatan anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya masing-masing tentang apa yang mereka harapkan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas, dan cara belajar seperti apa yang mereka harapkan, atau hal-hal apa yang perlu disepakati bersama untuk membentuk kedisiplinan di dalam kelas itu. Jadi tidak ada yang dirugikan karena semua bebas diberikan pendapat. Baik, kita lanjut. Keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama atau bahasa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, tujuan adanya keyakinan kelas itu bagaimana supaya ada kebersamaan di dalamnya. Jadi dengan adanya disiplin yang akan disepakati bersama dan didasarkan pada nilai-nilai yang universal, maka nanti akan memunculkan kesadaran anak-anak karena sudah menjadi kebiasaan dan hal yang mereka tetap ingat tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ketika kita memiliki agama atau suku yang berbeda, jadi ada kesepakatan bersama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Kalau biasanya aturan itu sifatnya lebih membuat mereka melakukan disiplin itu karena terpaksa, berbeda dengan keyakinan. Keyakinan ini adalah prinsip yang membantu tindakan kita secara intrinsik dari dalam diri. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang sudah disebutkan di awal tadi seperti keselamatan atau kesehatan atau tanggung jawab. Jadi ketika sudah ada keyakinan bersama, mereka akan sama-sama bertanggung jawab satu sama lain.
Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, di keyakinan kelas itu Bapak Ibu dia lebih nanti simple, berbeda dengan peraturan. Tapi memang peraturan dia lebih terperinci dan konkret. Nah, tapi nanti dia lebih dipersempit karena keyakinan kelas itu bagaimana supaya lebih gampang untuk diingat anak-anak. Bahasanya juga lebih ringan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi ini juga pelajaran yang saya dapatkan juga setelah belajar di pendidikan guru penggerak. Dulu ketika membuat keyakinan kelas, saya masih menggunakan misalnya jangan ribut di dalam kelas, tidak boleh berbicara sebelum dipersilahkan. Ternyata di dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan bahasa yang positif. Jangan menggunakan kata tidak boleh, tapi misalnya berjalanlah dengan tertib. Dan kita menggunakan bahasa tidak boleh atau jangan. Kita belajar juga sebelumnya, hanya semakin mengingatkan kembali dengan tujuan supaya anak-anak memiliki kesadaran dalam diri ketika kita gunakan bahasa yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi dianjurkan supaya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Maka tadi lebih dipadatkan dia sesuai dengan nilai-nilai universal tadi. Nilai apa yang perlu kita sepakati bersama, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti ketika sudah berjalan misalnya pembelajaran di kelas, ada hal yang perlu diperbaharui terkait keyakinan kelas, bisa ditinjau kembali ternyata. Bukan semisal kita buat itu di awal pembelajaran, tidak bisa lagi diganti sampai akhir nanti tahun pembelajaran, tapi ternyata bisa direvisi kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, prosedur pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yaitu yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah untuk bersurat pendapat. Jadi kita libatkan dari anak-anak. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi nanti kita tampung dulu semua Bapak Ibu apa yang menjadi harapan mereka. Secara anak-anak mau buat apa dulu, nanti kita bisa simpulkan bersama. Tadi ada yang sama dengan kalimat yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nanti bisa disimpulkan bersama. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Membentuk keyakinan sekolah ke kelas, gantilah kalimat-kalimat dari bentuk negatif menjadi positif. Contohnya ini Bapak Ibu, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi kita usahakan dia diganti menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, jadi kata jangan ini kan negatif Bapak Ibu. Nah, jadi kita dibagi ke kalimat positif. Dengan tujuan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Oke, kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kadang-kadang kan banyak yang masih berupa peraturan yang dibuat oleh anak-anak itu. Nah, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ditulis dari peraturan. Jadi maksudnya dari kalimat yang ditulis, nilai apa yang sekalian tuju. Nah, jadi nanti bisa kita padatkan dalam kalimat yang lebih sederhana. Apakah itu mengenai tanggung jawab atau keselamatan, supaya nanti lebih simpel dan lebih sederhana dan gampang diingat. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Hal itu kan berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, jadi
gak usah terlalu banyak. Jadi tadi ditinjau kembali, dibuat aja langsung saling yang dibantu nanti oleh bapak ibu guru. Nah, tapi biarkan aja anak-anak memang bercurah pendapat, apapun bebas mereka tulis, mau 10 mau berapa, nanti dipadatkan aja nilai apa yang perlu dari setiap kalimat itu. Misalnya 10 kalimat, mau itu nanti mengarah kepada satu nilai, seperti ini, saling menghormati, kemudian atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas atau sekolah. Jadi dari peraturan dia menjadi ke keyakinan. Oke. Kemudian kita meninjau ulang tadi secara bersama-sama. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Jika mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya akan sulit untuk dijalankan. Jadi sebaiknya 3 sampai 7 keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan menjadi ulang dan menyetujuinya dengan menentanginya keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan seluruh warga murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat mudah untuk dilihat semua warga. Seperti yang sudah kita lakukan, kita lingkapkan untuk bisa selalu dilihat oleh anak-anak sehingga gampang untuk mereka sekali dilihat dan dapat dilakukan. Baik, ini berupa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu kita perhatikan bersama. Contoh yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk terhadap keyakinan atau nilai bertanggung jawab. Jadi nanti bisa ditentukan kita buat di keyakinan kelas itu supaya bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Jadi kalau ditinjau Bapak Ibu ada beberapa hal yang sama, menghormati orang lain, menghormati, saling menghormati. Nanti kita bisa buat ini menjadi satu kesatuan, sehingga yang dari 9 ini bisa saja nanti menjadi 3 atau 4 atau sampai 5 mungkin. Jadi tujuannya supaya simpel, gampang diingat oleh anak-anak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, inilah contoh keyakinan kelas: saling membantu, hidup dan dapat percaya, peduli, saling menyayangi, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, sopan dan santun, kebersihan sebagai dari itu. Ini contoh yang dibuat oleh satu kelas. Jadi dia simpel dan gampang diingat. Kemudian ada contoh berikutnya yang saya lihat dari beberapa sekolah atau ini di kelas 1 dan kelas 6. Waktu berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum yang sudah belajar. Untuk kelas 1, kelas 6 dia lebih simpel lagi. Ada tepat waktu, berdoa sebelum sudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Untuk kelas 1 dia diusahakan lebih gampang mereka pahami bahasanya. Untuk di kelas 6 mungkin karena kelas tinggi sudah lebih simpel bahasanya dan lebih sedikit. Kalau di kelas 1 ke 9 ini hanya ini. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, ya, saya lihat Bapak Ibu masih semangat. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjut untuk yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia seksualitas. Nah, kita tahu Bapak Ibu, semua manusia termasuk anak kita pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Nah, yaitu yang pertama ada itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir kekuasaan.
sini dia dibuat beberapa penjelasannya, yaitu bertahan hidup. Nah, kita tahu semua kita pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan, dan lainnya. Nah, kemudian untuk cinta dan kasih sayang, ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan anak koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Nah, di sini kita melihat bagaimana anak-anak itu bisa diterima di kelompok, di dalam kelas, diterima oleh orang lain atau rekan-rekan yang lain, sehingga mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi kadang-kadang memang anak-anak kita ini melakukan sesuatu hal, suatu kesalahan atau pelanggaran itu kadang-kadang mereka karena membutuhkan kasih sayang. Jadi di sini terletak kontrol yang sangat membutuhkan bagaimana kita bisa menemukan akar masalah dari anak-anak tersebut. Walaupun memang yang kita alami sangat sulit, kadang-kadang yang kita alami anak-anak susah untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi memang butuh perjuangan kita. Tapi yang kita perlu tahu, mereka melakukannya pasti ada penyebabnya. Salah satunya adalah ada hal yang perlu dipenuhi dalam diri mereka. Contohnya perhatian atau hal yang lain. Oke, kemudian yang ketiga, kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur dirinya sendiri, bebas untuk melakukan segala sesuatu hal atau mandiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, ingin lesak biasanya, atau kelas rendah banyak bergerak ke sana kemari, ketika belajar juga mau berjalan ke sana kemari. Ada hal yang mereka harapkan dari temannya atau dari kita sendiri, yaitu tadi perhatian, rasa ada kepuasan tersendiri ketika mereka bebas. Jadi di sini terkadang menempatkan diri sebagai seorang guru itu dituntut bagaimana supaya anak-anak tetap nyaman dan juga nyaman. Kemudian bagian yang keempat yaitu kesenangan. Hal ini menunjukkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Nah, tapi kadang masalah yang kita hadapi di kelas ketika belajar, anak-anak ingin sekali melakukan apa yang mereka sukai, padahal dalam posisi kita dalam belajar. Seperti masalah yang dihadapi di kelas 1 tadi oleh Ibu Luis, posisi masih belajar, karena anak itu sukanya menggambar, dia maunya menggambar, padahal bukan waktunya untuk menggambar. Nah, tapi itu bagian dari salah satu hal yang mereka sukai. Nah, jadi di sini ada nanti Bapak Ibu kelanjutan dari materi kita nanti ada tentang posisi guru itu seperti apa sebenarnya menghadapi kasus-kasus yang terjadi dalam kelas atau di sekolah. Tapi ini memang menjadi kebutuhan dasarnya. Mereka butuh senang juga, sama seperti kita ingin senang, anak-anak juga ingin senang. 5. Kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan dari orang lain dan dihormati. Jadi di sini maksudnya kekuasaan, mereka juga ingin dihormati orang lain. Sama dengan halnya juga orang dewasa ini dihargai juga pendapatnya. Anak-anak juga seperti itu, mereka menginginkan juga bagaimana mereka bisa berpendapat sehingga mereka merasa diterima, merasa dihargai, merasa dianggap bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang perlu kita kaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi tadi. Ketika anak-anak
memiliki 5 kebutuhan dasar tadi, kalau kita hubungkan dia dengan pembelajaran, disinilah dituntut bagaimana kita sebagai guru atau seorang pendidik pada posisi yang mana kita sebenarnya. Jadi ada 5. Yang pertama, apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, hukum. Yang kedua, ketiga, 4, yang terakhir, meja. Jadi ini dia. Penghukum itu guru yang menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru yang bersuara lembut tetap menyalahkan atau mengancam murid untuk membuat mereka bersalah. Jadi tidak tadi kalau di posisi penghukum lebih ke suara yang kuat atau keras, ada ancaman di dalamnya. Jadi di membuat rasa bersalah, guru yang bersuara lembut tetapi menyalahkan atau mengancam. Kemudian teman, guru yang tidak menyakiti murid tetapi berusaha mengontrol mereka melalui pendekatan persuasif. Jadi menjadi teman bagi anak-anak. Keempat, pemantau, guru yang menguasai murid dan memberikan timbal balik atau saran. Kemudian yang kelima, manajer, guru yang memberdayakan murid untuk bertanggung jawab atas perilaku dan pembelajaran mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini, saya bukan mau mengajak kita sebenarnya kita di posisi ini atau itu, bukan. Tapi inilah setelah diadakan penelitian, ternyata inilah 5 posisi kontrol guru yang ada di dalam proses pembelajaran atau di sekolah. Nah, jadi di sini kita mau diajak sebenarnya mana yang perlu kita tipiskan atau sampai bisa kita hilangkan dan mana yang perlu kita tebalkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Kita tahu kalau sebagai penghukum itu memang sangatlah tidak disukai oleh anak-anak. Akan ada rasa takut bagi mereka, tapi ada kalanya menurut saya ya Bapak Ibu, ada kalanya juga kita sebagai penghukum. Walaupun sebenarnya tidak dengan kekerasan, ada kalanya memang guru itu harus menghukum menurut saya ya. Baik. Kemudian juga membuat rasa bersalah. Kalau ini memang guru mungkin tujuannya untuk bagaimana itu supaya menjadi kesalahannya. Dia sebagai teman, memantau, terakhir manajer. Kira-kira Bapak Ibu di 5 posisi guru ini mana yang lebih menurut Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu, mana yang lebih memanjat untuk tetap dari kita sebagai seorang guru? Menurut pendapat Ibu Lubis, menjadi seorang manajer, guru yang memberdayakan murid untuk bertanggung jawab atau berpengalaman mereka. Nah, di sini dari disebut anak-anak menjadi pemimpin juga dan bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan. Jadi di dalamnya ada pemberdayaan murid. Jadi itu juga yang perlu kita tegaskan. Tapi kadang ada saatnya kita juga menjadi teman. Bukan berarti anak-anak menjadi tidak sopan ya. Tetap anak-anak mengenal mana batasannya kepada guru. Kita hanya berusaha di sini diajak memahami posisi kita sendiri. Bukan saya menentukan ini yang perlu kita tiru atau ini yang perlu kita terapkan dari 5 posisi ini. Kita hanya berdiskusi untuk kebaikan kita bersama. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Ya, kita masuk ke segi restitusi. Kita tadi sudah belajar tentang restitusi, di mana di restitusi itu kita dapat memecahkan masalah bersama dengan siswa.
dengan berbagai kasus yang kita alami, dialami siswa, bagaimana kita berperan di sana untuk mencari solusi sehingga kasus atau masalah yang dialami siswa terpecahkan. Maka ada yang disebut dengan namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dosen. Nah, inilah gambar segitiganya Bapak Ibu. Ada 3 tahap di dalam melakukan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini saya ada membuat contohnya Bapak Ibu. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Jadi guru mengajak siswa itu menyadari kesalahannya tanpa harus menghakimi anak-anak. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas, tidak apa-apa berbuat salah. Atau mungkin bisa kita tambahkan, saya juga pernah berbuat salah. Saya juga sebagai guru pernah berbuat salah. Membuat mereka supaya tetap percaya diri dan mengakui nanti apa yang mereka buat itu adalah sebuah kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, diberi penguatan kepada anak-anak. Ini contoh kasusnya. Seorang siswa yang selalu membolos, guru mendorong siswa untuk berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensinya. Nah, jika dia sering bolos, nanti tidak akan naik kelas, tapi bukan ancaman. Jika kamu masih bolos, kamu tidak akan naik kelas, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi menyadarkan mereka kalau sering bolos, nanti tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada materi yang tertinggal. Jadi kita sadarkan mereka konsekuensinya nanti mereka tidak akan naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Jadi terdorong dari dalam dirinya sendiri, bukan ancaman yang kita buat. Itu yang diajak di sini. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Itulah tahap pertama tadi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi mereka tetap merasa nyaman di posisi itu. Ketika kita panggil anak-anak misalnya berbicara empat mata, anak-anak tetap merasa nyaman duduk bersama dengan kita. Oke, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, mengajarkan kita untuk mencoba memahami niat dari tindakan buruk. Nah, jadi di balik tindakan buruk mereka ada niat sebenarnya tadi, yaitu terkait dengan 5 kebutuhan tadi. Jadi mereka melakukan kesalahan, ada hal yang ingin mereka penuhi sebenarnya, termasuk tadi perhatian, butuh kasih sayang, butuh cinta. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Nah, contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahap ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, bisa kita pahamkan Bapak Ibu. Nah, tapi memang di tempat kita ini tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tapi terkadang ada aja kendalanya. Orang yang biasanya selalu tepat waktu, yang tiba-tiba dia kita lihat terlambat, pasti ada alasannya. Atau mungkin di bagian yang terakhir membantu orang tua, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan atau orang tuanya membutuhkan bantuan yang sangat-sangat perlu, jadi mereka tetap merasa. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, bertujuan untuk membantu anak-anak memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Nah, contoh kalimat yang diterapkan dalam tahap ini, apa nilai-nilai yang salah
apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Inilah tadi nilai-nilai yang sudah dibuat keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Ditegaskan kembali. Nah, contoh kasus pada siswa yang suka melanggar tanda tertib, guru dapat membantunya berefleksi dengan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa yang di masa yang akan datang. Jadi diberi pilihan kepada anak-anak. Apa yang akan kamu lakukan? Contoh, ketika siswa kita mungkin bertengkar, berantem, kita panggil, kita buat dari tahap pertama stabilikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian di tahap terakhir kita tanyakan keyakinan bersama. Nah, yang sudah kita buat, apakah di situ ada tentang saling menghargai? Jadi kita tegaskan di sini, apakah kamu masih mengingat apa yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian anak-anak katakan masih saya ingat atau tidak ingat. Kita tegaskan, apakah hal yang kamu lakukan ini masih atau sejalan dengan yang kita sudah sepakati? Disitulah kita mengajak mereka untuk melakukan pilihan. Nanti biar mereka sendiri yang membuat pilihan. Jadi kita tanya apa yang harus kamu lakukan ke depannya, mungkin dia akan katakan, saya akan minta maaf kepada si A yang sudah saya ejek tadi atau sudah saya bully tadi, dan kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi guru memberikan mereka kesempatan. Jadi mereka tetap merasa nyaman dan kedepannya bisa mereka ingat lagi dan tetap memiliki rasa percaya diri. Kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah contoh di restitusi. Pertanyaan kepada siswa yang terlambat masuk sekolah. Guru, apa yang membuat kamu terlambat? Kemudian, apa perasaanmu ketika terlambat? Sesuai tahapan yang ketiga tadi. Dan yang terakhir, apa yang bisa kalian lakukan agar kedepannya tidak terlambat? Jadi tidak ada bahasa yang mengancam siswa. Siswa tetap. Tapi Bapak Ibu tetap melihat kondisi tadi ya. Nah, ada kadang kala anak-anak itu memang selalu berulang, tidak ada perubahan, berulang. Jadi di sini kita menyikapi posisi kita seperti apa. Di 5 posisi tadi kita tempatkan diri kita Bapak Ibu. Nah, itu yang saya sampaikan terkait segitiga restitusi dan materi kita dari awal sampai akhir tadi. Oke Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan untuk kita diskusikan bersama. Sebelum saya akhiri, kita tutup pertemuan kita ini. Adakah pertanyaan atau masukan atau saran yang perlu kita diskusikan bersama Bapak Ibu? Sama buka ke sarananya atau motivasi kita. Ini sebagai masukan lah. Jadi menurut saya tadi paparan yang sudah Bapak berikan memang baik dan juga mungkin kalau ditarik ke dalam diri saya, mungkin apa yang Bapak paparkan itu ada baiknya dan juga ada juga sisi yang tidak pasnya bagi saya ya pribadi. Tapi ada juga sisi positifnya. Positifnya ya siswa itu lebih namanya juga kita kan guru ya, manusia gitu kan, kita harus baik juga terhadap siswa dan juga bersikap positif. Tetapi jika kita bersikap baik, bersikap positif terus terhadap siswa tersebut, jika misalkan dia mengalami kesalahan dalam hati siswa itu, oh iya seperti ini tadi, kalau kena hukum enggaknya kena marah, kalau kena nggak siap tugas enggaknya kena marah. Jadi seakan-akan siswa itu nggak ada istilahnya yang ditakutinya. Nah, jadi
bisa nggak kita bersikap agak sedikit keras, agak sedikit tegas terhadap siswa. Jadi bagi saya pribadi gimana ya, agak bertolak belakang dengan pemaparan, tapi ya mungkin bisa saya terapkan nanti seperti itu. Saya coba apakah bisa siswa itu berubah, apakah jika memang betul bisa berubah, saya akan terus coba seperti yang sudah Bapak paparkan. Dan juga misalkan tidak ada perubahan, ya mungkin saya akan memberi sedikit sikap tegas lah kepada siswa tersebut. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan bisa kami terapkan lah dalam pelajaran, dalam kelas kami masing-masing. Dan juga terima kasih kepada Pak Pembimbing sudah memberikan banyak arahan dan juga motivasi baru kepada kami yang belum paham terhadap, yang belum banyak paham tentang disiplin positif kepada kami, Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Pembimbing yang sudah memaparkan. Baik, Pak. Ya, terima kasih untuk sarannya dari Pak Hadi dan Gaul. Ya, sama Pak. Ketika saya juga belajar di PGP, hal yang terbersih di pikiran saya bagaimana bisa saya melakukannya. Sementara saya juga masih di posisi pembuku. Di kelas juga masih saya terapkan ketika anak-anak itu beberapa kali saya ingatkan tidak ada perubahan. Terkadang juga saya masih menghukum, Pak. Tapi dari penjelasan yang tadi yang bisa kita tangkap bersama, kita sesuaikan dengan kondisi yang kita alami. Ada memang saatnya kita harus tegas kepada anak-anak, karena mereka kadang ketika kita buat dengan cara yang misalnya lembut, kadang anak ini sangat memahami. Tapi ada juga sebagian memang senang dengan hal itu. Jadi mungkin untuk kedepannya kita semakin berusaha lagi bagaimana supaya anak-anak bisa terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih Pak untuk sarannya. Semoga bisa kita terapkan bersama untuk berikutnya. Dan lagi Bapak Ibu, cukup. Baik, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu yang sudah membantu saya juga untuk kegiatan aksi nyata yang saat ini saya lakukan. Semoga pemaparan saya saat ini berguna untuk kita bersama dan menyadari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai budaya positif di sekolah kita ini. Jadi kelas kita masing-masing. Sekian, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak.